Oke Pak, sekarang saya mau menjawab soal esai UTS Sistem Pendukung Keputusan, yang mana ini merupakan video rekaman dari saya. Nama saya Hendrik Gunawan, Sistem Informasi Semester 5 dengan NPM 06 2019 40018. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SPK, yaitu metode SAW, atau yang kepanjangannya yaitu metode Simple Additive Weighting. Metode SAW ini sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Itu menurut Fishburne tahun 1967 dan McCrimmon tahun 1968. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Akan tetapi, perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Di sini saya akan menyebutkan langkah penyelesaian Simple Additive Weighting atau metode SAW, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Dalam kata lain, atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Dan yang terakhir adalah hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, dalam kurung AI sebagai solusi. Di dalam metode SAW ini juga terdapat use case diagram ya. Use case diagram itu secara singkat merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Nah, ini merupakan contoh gambar dari use case diagram yang akan saya bahas. Di sini metode SAW yang akan saya bahas yaitu sebagai contoh akan ada sistem informasi tentang beasiswa PPA dan BBP. Nah, program beasiswa ini merupakan program pemerintah untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademik maupun mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi. Nah, tujuannya dibentuk beasiswa BBP dan BPA ini yaitu untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, baik kurikuler, kokurikuler, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Nah, sasaran beasiswa BBP dan PPA. Sasaran beasiswa BBP dan PPA adalah mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan atau ekstrakurikuler dan lain-lain, dan yang terakhir adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Nah, di soal yang nomor 3 sebentar. Soal yang nomor 3 juga harus ada flowchartnya ya. Di sini ada flowchartnya juga. Flowchartnya di sini dimulai dari melihat pengumuman pembukaan beasiswa, kemudian melakukan pengisian data diri dalam formulir pendaftaran. Dalam kaitan lain di sini data diri dan lampiran berkas yang dibutuhkan ya. Terus pengajuan beasiswanya diterima apabila diterima, dan pengajuan beasiswanya ditolak. Jadi di sini ada dua kemungkinan yang akan terjadi di flowchartnya gitu. Ketika beasiswanya diterima mungkin diterima, dan pengajuan beasiswanya ditolak ya mungkin ditolak. Ketika flowchartnya itu udah berjalan, maka harus diakhiri dengan N ya. Terus kemudian ini use case diagramnya yang tadi saya sebutkan di atas, yang mana use case diagram ini merupakan secara garis besar ini ya dari flowchartnya yang tadi mungkin. Di sini ini ada biro beasiswa. Jadi di dalam sistem informasinya nanti mengelola data pendaftar beasiswa, update status upload atau
update status pending, update status reject. Jadi semuanya ini ada di use case diagramnya. Melihat laporan data pendaftar, terus melihat pengumuman pembukaan beasiswa, melakukan pendaftaran, semuanya ada di use case diagram ini. Jadi terdapat 3 aktor yang berperan dalam sistem tersebut, yaitu mahasiswa, admin beasiswa, dan biro beasiswa. Jadi gitu Pak, penjelasan dari saya untuk menjawab soal esai di mata kuliah sistem pendukung keputusan ini ya, untuk soal UTS-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.